Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Tanjung. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan kembali mereview jurnal dosen, yaitu dari jurnal Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak M. Rendi Aridayandi dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum elitis dan represif. Selanjutnya, definisi singkat tentang demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yakni demokrasi secara sederhana merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pimpinan politik. Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas, karena pemilu adalah sarana penggantian kepemimpinan atau sukses secara damai. Definisi singkat tentang korupsi politik dikemukakan menurut Heidenheimer bahwa korupsi politik merupakan sebuah tindakan di luar legalitas oleh otoritas pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dipegangnya, yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan publik dan ditunjukkan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Definisi dari Heidenheimer tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dikatakan sebagai korupsi politik ada 3 aspek telah dipenuhi. Yang pertama, tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, keuntungan pribadi dan perilaku. Yang ketiga, dirugikannya masyarakat dan kepentingan bersama. Korupsi politik adalah karena pencairan politik hukum mengesankan bahwa undang-undang pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai proses instrumental atau percobaan yang tidak selesai, sekurang-kurangnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, karena adanya kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. Yang kedua, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatar belakangi oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik parpol yang menguasai kursi di DPR. Ketiga, karena terjadi perubahan situasi, misalnya demografi, kedudukan dan perkembangan daerah yang harus diakomodasi di dalam undang-undang pemilu. Ketiga alasan tersebut sama benarnya karena bisa dijelaskan oleh gejala maupun fakta yang terhampar di dunia perpolitikan nasional di waktu ke waktu, bahwa selalu muncul kesadaran atau pemikiran untuk secara objektif memperbaiki penyelenggaraan pemilu setelah belajar dari pemilu sebelumnya. Adalah fakta yang diterbantahkan bahwa ada politisasi yang didorong oleh konfigurasi politik dari periode ke periode juga merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Begitupun terjadi perubahan demografi, kedudukan dan perubahan peta pemerintahan daerah merupakan realitas politik ketatanegaraan yang berkembang terutama sejak reformasi politik pada tahun 1998
Itu saja menjadi alasan mengapa politik hukum perlu selalu berubah waktu ke waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.